satu materi lagi ya, materi diskusi, dan nanti setelah materi diskusi barulah kita berbicara pidato. Siapkan siapa yang mau, itu sudah siap tentunya ya. Jangan terima kasihnya yang dilihat. Biasanya kalau apa yang tadi udah selesai. Baik, saya masukkan dulu. Ini WA-nya hilang lagi nih. Si motor. Itu belakangnya apa, gedung apa itu? Garis-garis. Gedung I. Kok Victoria nggak ada di itunya? Nggak, maksudnya nggak pakai garis-garis gini, nggak pakai gedung gini. Oke, 2020. Lama menerima. Ya, siap, alhamdulillah. Baik, kita mulai. Ini kok hilang? Ketekan ya. Ya, coba baca Iwan. Diskusi. Bentuk tukar pikiran yang teratur dan terarah, baik dalam kelompok kecil maupun besar, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu pengertian, kesepakatan, dan keputusan bersama mengenai suatu masalah. Ya, itulah sebuah diskusi, bentuk tukar pikiran. Yang pasti dalam diskusi kita menentukan kesepakatan, menentukan jalan keluar sebuah masalah atau sebuah persoalan. Tetapi dalam diskusi ini kita tidak baik ya atau tidak. Ya, lanjut Iwan, biar cepat aja karena harus menyiapkan pidato. Syarat diskusi. Ada peserta sebagai anggota diskusi. Kemudian putusan atau ada masalah yang dibicarakan,
Setiap anggota menguatkan pendapatnya dengan teratur. Ada seseorang yang bertindak sebagai pemimpin diskusi dan putusan atau simpulan jika ada disetujui oleh semua anggota. Ya, ada masalah yang pasti, ada peserta. Ini kalau loncat-loncat di sini pasti, misalnya A-nya di sini, ini jangan diikuti, ini pasti pengaruh ada karena gambar, jadi ini kegeser-geser begini. Dan kalau mengetik Word sih nggak boleh begini. Kemudian setiap anggota dapat mengungkapkan pendapat, ya ada putusan atau ada simpulan, dan yang pasti ada seseorang yang bertindak sebagai pemimpinnya, pemimpin diskusi itu atau moderator. Ada juga yang menyebut dengan pemandu, silakan saja, sama aja sih. Ada yang tidak mau dengan kata pemandu, maunya moderator. Ya, toh kata moderator juga sudah jadi kata Indonesia kok. Berikutnya Victoria. Yang nggak pakai latar belakang itu. Iya, Bu, belum download barusan. Oh, download itu. Yeah. Selanjutnya memilih masalah yang menarik perhatian, yaitu aktual, bermanfaat, dan langka. Lalu mengandung nilai diskusi, bukan hanya ya dan tidak, dan membutuhkan pertimbangan yang matang. Ya, itulah masalah yang hangat, yang memang ada nilai diskusinya. Kan sekali lagi bukan iya atau tidak, gitu kan. Bagaimana cara menyelesaikannya. Lanjut, Victoria. Lalu manfaatnya, yang pertama memahami dan memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan secara perseorangan, menetapkan kesepakatan tertentu, melihat gagasan-gagasan terbaik sebagai pemikiran bersama, menerima sesuatu yang tidak mungkin diperoleh hanya dari membaca atau mendengarkan ceramah, dan mengembangkan potensi kepemimpinan seseorang. Ya, itulah manfaatnya. Mungkin kalau kita membaca ada yang kurang atau ada yang belum terjawab misalnya, nah itu bisa dilakukan dengan cara diskusi. Berikutnya, kalau ini sudah pasti tempat itu bersih, rapi, tidak bising, sama halnya dengan PJJ ya, kita mencari untuk daring juga sama kok seperti ini, harus nyaman, kemudian tidak berisik juga. Nah, saya tuh pernah bertemu dengan mahasiswa di Plaza Bintaro, Plasbin ya, bukan Bin Plus ya, karena urutannya harus diterangkan menerangkan, jadi Plaza Bintaro itu. Mereka akan berdiskusi mau kemana, mau berdiskusi Bu di apa gitulah, kafe apa gitu. Emang bisa rame gitu kan? Bisa. Oh bisa Bu, kami sudah biasa ya. Beda kalau anak muda pasti bisa ya. Nah itu disesuaikan saja. Nah berikutnya barulah jenis-jenisnya. Ada beberapa jenis di sini berkaitan dengan diskusi. Coba baca Galuh. Jenis diskusi yang pertama ada diskusi kelompok, yang kedua diskusi kelompok terpumpun atau terarah atau terfokus atau focus group discussion (FGD), terus 3 diskusi panel, yang keempat seminar, yang kelima lokakarya atau workshop, yang keenam semi loka, yang ketujuh konferensi, yang kedelapan kongres, 9 rapat kerja, yang ke-10 kolokium, dan yang 11 sarasehan. Tolong lihat di PPT kalian, ini pasti masih mungkin kata yang digunakan bukan terpumpun deh, kayaknya masih mumpuni. Lihat nanti di materi kalian, tolong diganti karena kami sudah menggunakan untuk FGD itu sudah diindonesiakan menjadi DKT. Jadi kami sudah, jadi Anda juga mungkin dapat membiasakan itu menggunakan DKT, diskusi kelompok terpumpun. Jadi pengindonesiaannya dengan cara menerjemahkan. Ya, mungkin di situ masih mumpuni ya. Coba cek deh yang pakai HP mungkin bisa ngecek di laptop. Karena kemarin itu jadi bahan diskusi di grup dosen. Loh kok itu ada mumpuni? Lah, apa saya sudah mengganti sendiri gitu? Karena kalau di materi saya sudah terpumpun gitu. Tolong lihat deh, bantu siapa Don atau siapa ya, Bu, yang pakai HP bisa lihat. Masih apa? Mumpuni, Bu. Mumpuni yang, ya. Oh iya, tolong diganti ya, terpumpun. Jadi pas DKT gitu.
Ya, lanjut. Lalu, tadi sudah ya? Nah, ganti ya. Kok muka ini malah mindahin kalian. Loh, lanjut. Diskusi kelompok yang pertama, jumlah peserta sekitar 10 orang. Yang kedua, masalah yang dibicarakan sederhana. Dan yang terakhir, salah seorang menjadi pemimpin diskusi. Ya, itulah diskusi kelompok. Ada peserta sekitar 10, ada masalah. Yang pasti diskusi itu ada pemimpinnya gitu ya, ada ada ketuanya gitu. Kalau nggak ada sih mau ngobrol gitu, tidak bisa kita sebutnya diskusi ya. Ya, berikutnya Kelvin. Diskusi kelompok terkumpul atau terarah atau terfokus. Yang pertama, diskusi terfokus dari suatu kelompok untuk membahas suatu masalah tertentu. Yang kedua, salah seorang menjadi pemimpin diskusi. Ketiga, suasana informal dan santai. Keempat, suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Yang kelima, sebagai metode pengumpulan data yang lazim digunakan pada penelitian kualitatif sosial. Ya, bisa juga ini untuk penelitian. Nah, sekarang memang yang sedang ngetren juga sudah kata Indonesia tanpa D ya, draft juga tanpa T ya. Nah, ini sudah sering dilakukan di instansi-instansi dengan menggunakan kata Indonesia, DKT atau FGD itu. Biasanya untuk menghasilkan sesuatu, misalnya ada buku, ada yang akan diterbitkan. Nah, buku itu mungkin sudah disusun, ada beberapa pembuatnya itu, kemudian mengundang para pakar, memberi masukan beberapa. Nah, itu ditayangkan, biasanya memberi masukan. Itu gitu. Memang ini yang terbaru ini. Dulu-dulu sih belum ada. DKT ini baru-baru saja ya. Dulu aja waktu saya pertama jadi pegawai belum ada. Ya, berikutnya Farid. Bisa, Farid? Ya. Ya. Diskusi panel. Yang pertama melibatkan beberapa panelis yang punya keahlian dalam bidang masing-masing. Yang kedua, para panelis bersepakat mengutarakan pendapat dan pandangannya mengenai suatu masalah untuk kepentingan pendengar. Yang ketiga, diskusi dipimpin oleh seorang moderator. Yang keempat, pendengar diberi kesempatan untuk berbicara. Ya. Yang pasti diskusi panel itu memang ada beberapa pembicara, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa juga 6. Nah, ada moderator, ada satu moderator. Nah, moderator tentu memimpin lalu lintas jalannya diskusi itu, semua harus melalui moderator. Jadi polisi lalu lintasnya yang mengatur itu moderator. Anda mau bertanya kepada siapa, jadi seperti biasa semua menyampaikan pada dasarnya seminar, diskusi, menyampaikan biodata. Setelah menyampaikan biodata, kemudian mempersilakan para pembicara dan hindari penggunaan kalimat waktu dan tempat kami persilakan, karena itu bukan kalimat yang baku dan nggak bernalar. Gimana misalnya saya moderator, terus pemakalannya siapa? Ada Aulia, ada Niken, ada Ati Kotur, misalnya Niputu, ada berempat. Nah, nggak mungkin dong. Kesempatan pertama saya berikan kepada Aulia, bukan waktu dan tempat. Silakan Aulia menyampaikan, Ibu Aulia lah ya kalau seminarnya. Bu Aulia, saya persilakan. Jadi hindarilah, jangan biasakan apa-apa itu waktu dan tempat. Atau terima kasih atas waktu yang diberikan. Bagaimana mau memberikan waktu? Ya, kesempatan. Terima kasih Ibu Rini atas kesempatan pertama yang diberikan kepada saya. Misalnya saya mau aja, mau siapa? Mau siapa saja kan, terserah moderator. Gitu. Jadi gitu. Jadi sekali lagi hindari itu untuk apapun. Pembawa acara juga atau pewara. Kemudian moderator, kalau Anda menjadi moderator. Lihat aja, si Clemens itu ya, pembawa acara di stand, kalau rakor-rakor kan dia selalu menjadi pembawa acara, tidak pernah ada lagi waktu dan tempat. Begitu juga ketika wisuda kemarin. Ini kan di YouTube atau apa gitulah, saya ikuti juga,
Bagus itu tidak ada waktu dan tempat ketika mempersilahkan Menteri Keuangan menyampaikan sambutan ya tidak waktu dan tempat. Kemudian pelafalannya juga benar. Misalnya Bu Sri Mulyani itu PhD ya. Nah, itu tidak melafalkan dia PhD gitu, tidak. Dia sudah betul melafalkannya. Tapi nggak tahu siapa sih tidak melafalkan PhD. Nah, kalau di siaran langsung suka ada komentator kan ya. Nah, ada entah malah mengomentari yang benar PhD. Jadi dia baca dalam bahasa Inggris. Lah, saya mau muncul di situ. Nah, justru itu yang salah. Berarti anak itu yang jadi pewarat itu sudah betul mengikuti kaidah bagaimana cara melafalkan singkatan dalam bahasa asing gitu. Tadinya saya mau muncul gitu, mau komentar juga, tapi kan saya tidak enak karena kalau saya komentar kan kalau di situ ini tahu kan pada kenal gitu, tidak enak, nggak tahu siapa, mungkin bukan orang instansi, mungkin orang luar ya. Yang benar PhD bukan PhD katanya. Lah, yang justru yang benar malah dikritik. Nah, suka gitu tuh malah orang yang malah udah benar malah disalahkan ya. Nah, jadi itu diskusi panel 4 orang masing-masing menyajikan makalah, terus nanti moderator mempersilakan audiens, misalnya kalian audiens juga sudah kata Indonesia ya, pakai S sekali lagi, tidak pakai bukan audience bukan siapa. Nah, misalnya si Aulia dari tadi atau Niken bertanya angkat tangan terus saya tidak memberi kesempatan. Nah, ya udah, Anda jangan terus ngotot marah atau apa, jangan. Tapi biasanya ada juga sih yang begitu. Misalnya sini kan tadi udah bertanya sih kok nanya terus gitu. Kelihatan pertanyaannya bukan memang ingin tahu gitu. Biasanya suka ada sih yang begitu. Contoh aja gitu. Jadi harus objektif. Sebagai moderator juga, saya nggak suka nih sama si aplikator. Nggak akan saya beri kesempatan untuk bertanya. Dia dari tadi gini. Diamin aja, juga tidak boleh begitu ya, semua harus objektif. Berikutnya ya aplikator simposium. Suatu pertemuan dengan beberapa pembicara mengemukakan pidato singkat tentang topik atau tentang beberapa aspek dari topik yang sama. 2. Pemerasaran harus menyampaikan makalah mengenai suatu masalah yang disorot dari sudut keahlian masing-masing. 3. Masalah yang dibahas mempunyai lingkup yang luas, sehingga perlu ditinjau dari berbagai sudut atau aspek ilmu untuk memperoleh perbandingan. 4. Dapat diadakan sanggahan umum terhadap suatu prasaran. 5. Peserta dapat menyampaikan pendapat secara langsung melalui moderator. Tidak diambil suatu simpulan, dan yang terakhir dipimpin oleh seorang moderator. Ya, di situ kan udah saya tulis ya, ada pemerasaran, prasaran, sarana, dan prasarana. Itu beda, ya, mirip sih, cuma beda-beda huruf gitu ya. Prasaran itu ide atau gagasan yang diungkapkan atau disampaikan dalam sebuah seminar atau diskusi atau simposium. Ya ampun, kok simposium sih? Kurang M ya. Tolong. Simposium. Tolong diganti. Wah, ini yang sudah tersebar simposium lagi. Nah, apa tadi? Ya, prasaran itu ide atau gagasan atau pendapat yang disampaikan dalam sebuah seminar atau diskusi atau simposium. Kemudian pemerasaran itu orangnya. Sebagai pemerasaran, saya mempunyai hak untuk menyampaikan topik ini, misalnya gagasan ini begini-begini, sebagai pemerasaran orangnya. Sarana dengan prasarana beda. Sarana itu alatnya, medianya. Nah, sebelum ada sarana, tentu ada prasarana. Sarananya mobil, angkutan, bus, tetapi prasarananya itu jalan. Nah, hanya beda A saja sudah beda. Hati-hati, jauh tuh nggak nyambung prasaran dengan prasarana. Nah, ini pertemuan dengan dihadiri beberapa pembicara, pemerasaran menyampaikan makalah, yang menyampaikan prasaran, yang menyampaikan ide. Kemudian kalian sebagai audiens, peserta boleh menyanggah terhadap suatu prasaran. seperti, ide saya boleh, Anda boleh. Tapi kalau saya mau mempertahankan
ada bukti gitu. Semua juga harus ada bukti. Menurut saya benar, alasannya begini. Gitu. Ya. Kemudian bisa semua, nah nomor 5 itu semua harus melalui moderator dan tidak diambil kesimpulan. Ya. Berikutnya Niputu. Silakan Niputu. Dengar? Ya. Seminar. 1. Pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ahli, guru besar, pakar, dan sebagainya. 2. Pertemuan untuk membahas suatu masalah tertentu dengan prasaran dan tanggapan melalui suatu diskusi untuk mendapatkan suatu keputusan bersama mengenai masalah tersebut. 3. Ruang lingkup masalah yang dibahas terbatas dan tertentu. 4. Ada simpulan atau putusan. 5. Dipimpin oleh seorang moderator. Ya, itulah seminar. Dari bahasa Latin itu semin. Semin itu benih. Jadi di dalam seminar itu mencari benih-benihnya gitu. Intinya apa? Itu semin. Nah, bahasa Inggris juga menggunakan seminar. Diskusi, seminar, itu dari bahasa Latin. Jadi bahasa Inggris itu mengambil dari bahasa Latin. Ya. Ya, berikutnya Reza. Maaf Bu, Reza siapa ya? Firmansyah. Baik. Lokakarya atau workshop. Yang pertama, pertemuan antara para ahli atau pakar untuk membahas masalah praktis atau bersangkutan dengan pelaksanaan dalam bidang keahliannya. Yang kedua, masalah yang dibahas mempunyai ruang lingkup terbatas atau tertentu dan dikupas secara mendalam dari orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut. Yang keempat, masalah dibahas mulai prasarana. Prasaran. Iya. Nah, beda. Ya. Yang keempat, masalah dibahas mulai prasaran, tanggapan, dan diskusi secara mendalam jika perlu disertai peragaan atau demonstrasi. Ya. Jadi Anda di kampus kalau mengadakan kegiatan atau nanti sudah menjadi pegawai, biarlah menggunakan kata ini. Ini sudah menjadi kata Indonesia. Kalau nanti orang khawatir tahu apa pakai bahasa asingnya dicetak miring. Jadi lokakarya itu biasanya menghasilkan sesuatu. Ya. Masih Reza, lanjut karena belum selesai. Sudah, cepat. Nomor 5. 6. Biasanya diadakan untuk mengevaluasi suatu proyek yang sudah dilaksanakan. Yang ketujuh, biasanya diadakan untuk melakukan pembaharuan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Kedelapan, biasanya diadakan untuk bertukar pengalaman dengan tujuan untuk meningkatkan kerja. Ya, itulah lokakarya. Biasanya menghasilkan sesuatu. Misalnya ketika mau tahun ajaran baru atau apa gitu, mengadakan lokakarya pembuatan RPS. Di SPAN, jadi RPS yang kalian gunakan itu hasil lokakarya. Berikutnya, Niken. Semiloka. 1. Akronim dari seminar. 2. Gabungan acara seminar dan lokakarya. 3. Beberapa orang berkumpul di suatu tempat. 4. Memecahkan masalah tertentu. 5. Mencari solusi masalah tersebut. 6. Menampilkan beberapa pembicara masing-masing. 7. Pembicara ahli dalam bidang masing-masing. Ya, itulah semiloka, akronim sih ya. Semiloka itu seminar dan lokakarya. Jadi gabungan kegiatannya. Sama si kegiatannya menyelesaikan sebuah masalah, mencari solusi, dan satu atau beberapa pembicara. Jadi mungkin agak mirip panel ya. Nah, tentu para pembicara itu pemerasaran yang menyampaikan prasaran. Ingat ya, bukan prasarana, itu adalah orang yang pakar atau ahli dalam bidangnya masing-masing. Berikutnya Aulia. Konferensi. 1. Pembicaraan, rapat, musyawarah, atau pertemuan antara wakil beberapa negara
untuk berunding, bertukar pendapat, atau membahas suatu masalah yang dihadapi bersama demi kepentingan bersama. 2. Konferensi diadakan apabila muncul masalah serius yang perlu segera ditangani. Ya, konferensi apa yang sudah pernah diadakan di Indonesia? Internasional. Ayo. Apa? Asia Afrika, Bu. Ya, Asia Afrika. Ya, Asia Afrika tahun berapa? Belum lahir, Bu. Ya sama, saya juga belum lahir. Tahun berapa? Ayo langsung buka di Google. Cepat. Tahun? 1955, Bu. Ya, 1955 kita sudah bisa, Indonesia sudah bisa mengadakan ya konferensi seperti itu internasional, menghadirkan beberapa wakil dari negara-negara, dan berapa tahun lalu itu ya pernah diperingati ya. Ilham, ada Ilham, Graha, Il. Kongres. Kongres atau rapat besar, atau istilah lainnya muktamar, adalah pertemuan besar para wakil organisasi, politik, sosial, profesi untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai berbagai masalah. 2. Peserta kongres ini biasanya mencapai ratusan, bahkan sampai ribuan orang yang berasal dari berbagai unsur atau cabang. Azan. Lanjut. Siapa tadi? Ilham. Ya beneran? Ya, lanjut. Cepat. Tadi sudah selesai, Bu. Oh, sudah ya. Baik, itulah kongres ya. Kongres itu rapat besar, pesertanya bisa ratusan bahkan ribuan. Yang sudah saya ikuti selama ini ya kongres bahasa. Kongres politik kan tidak. Kongres bahasa yang diadakan tiap 5 tahun sekali. Pesertanya tidak hanya guru dan dosen atau wartawan dalam negeri, tetapi juga dari luar, di tempat negara-negara yang mengajarkan bahasa Indonesia. Yang ada bahasa Indonesianya gitu di sekolah-sekolahnya. Pasti Australia, Serbia, Mesir, sampai yang beberapa negara yang ada pelajaran, yang ada materi bahasa Indonesia, guru-gurunya atau dosennya itu diundang untuk menyampaikan makalah di dalam kongres bahasa, dan mereka menyampaikannya juga menggunakan bahasa Indonesia. Kami tidak pernah, walaupun seminar internasional, tetap saja menggunakan bahasa Indonesia karena itu sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang Kebahasaan ya, nomor 24 tahun 2009, tambah lagi Perpres nomor 63 tahun 2019 bahwa apapun yang ada di Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia. Berikutnya, Rona. Selanjutnya adalah rapat kerja. 1. Rapat kerja merupakan pertemuan wakil-wakil pejabat suatu instansi untuk membahas masalah yang berkaitan dengan tugas atau fungsi instansi tersebut. Masalah yang dibahas adalah program kerja yang akan dilaksanakan. 2. Rapat kerja biasanya dipimpin oleh kepala instansi yang menyelenggarakan rapat tersebut. Ya, ini biasanya wakil-wakil pejabat sebuah lembaga atau instansi, dan nanti yang memimpin adalah instansi yang mengundang itu, pimpinan atau pejabat di kantor yang mengundang itu. Berikutnya, Febita. Kolokium. Kolokium merupakan pertemuan keahlian. Kolokium tidak diawali dengan pidato singkat seperti pada simposium. Para pakar yang diundang hanya memberi jawaban atas pertanyaan peserta tentang topik yang ditentukan. Jadi, para pakar hanya menjawab pertanyaan.
Ya, jadi kalau tadi simposium kan pakarnya menyampaikan materi gitulah ya, paparan. Kalau ini enggak. Jadi diundang hanya ditanya dengan topik yang sudah ditentukan. Ya. Berikutnya Anggitia. Sarah Sehan. Persatu, pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat atau prasaran para ahli mengenai suatu masalah dalam bidang tertentu. 2, merupakan model diskusi yang sifatnya mendekati santai. 3, biasanya peserta duduk lesehan di santai. Ya, inilah diskusi yang paling santai. Tapi ketentuannya sih sama, ada moderator, ada peserta, ada pemakalahnya, hanya boleh diadakan di tempat-tempat yang santai, misalnya di teras sebuah kampus atau di kampus kan ada gazebo itu ya, yang kayu-kayu itu juga kalau tidak panas itu bisa di situ, atau di taman yang tengah itu loh, yang menuju gedung E, ya itu kan enak tuh, sejuk ya, sejuk tuh saya suka tuh kalau lihat di situ. Nah itu juga bisa, pesertanya bisa duduk, bisa bawa tikar atau apa gitu. Nah materi tetap ditentukan, topiknya tetap ditentukan, ada moderator, ada pencatat. Nah, pencatat itu yang orang sering menyebutnya kan dengan notulen ya. Itu bukan notulen, yang benar adalah notulis. Kalau notulis itu orangnya, yang menulisnya. Ada juga dengan menyebutnya sekretaris diskusi. Nah, sedangkan notula itu hasilnya ya, hasil seminar atau rapat itu. Jadi bendanya itu notula, bukan notulen ya, ingat itu. Notulen tidak ada, kan biasanya suka digunakan kata notulen tuh ya, enggak salah, notulis orangnya, notula hasilnya. Ini loh Bu, ini notulanya gitu. Apa saja sih pemimpin diskusi itu tugasnya? Nah, apa saja yang harus dilakukan seorang pemimpin diskusi misalnya? Coba Afsal, ada Afsal Reski. Silakan. Pemimpin diskusi atau moderator masalah yang akan didiskusikan, menjelaskan tujuan dan maksud diskusi, mengumumkan tata tertib, lalu yang terakhir membuka acara, menentukan acara yang akan dilaksanakan, dan menentukan lamanya pembicaraan. Ya, moderator yang sudah saya sampaikan, jadi dia menentukan misalnya si A, si B, C, D. Nah itu diberi waktu berapa menit. Jadi ditentukan, dia menentukan supaya tidak membuang-buang waktu. Nah kemudian mempersilakan, membacakan dulu biodata, kemudian mempersilakan. Jadi membuka tata tertibnya gimana. Kalian mau bertanya nanti berapa, dibagi berapa sesi gitu. Itulah pemimpin diskusi atau moderator, atau juga masih lanjut tadi. Cepat. Keenam, menjamin kelangsungan, kelancaran, dan ketertiban diskusi, memegang kendali pelaksana acara, lalu memberi kesempatan kepada semua peserta. Kedelapan, menjaga agar minat peserta tetap besar, yaitu dengan memberikan stimulans atau dorongan berupa anjuran dan ajak. Ya. Kan agar peserta betul-betul mengambil bagian dalam diskusi tersebut. Kesembilan, membuat catatan selama diskusi. Ke-11, menyimpulkan dan merumuskan setiap menutup acara. Ya, itulah ada 12 yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin diskusi atau moderator. Jadi dia yang harus membuat diskusi itu hidup. Masa nanti pesertanya diam aja. Nah itu dibuat supaya mereka mau bertanya atau memberikan saran atau apapun boleh.
Berikutnya Muhammad Reza. Oke. Yang harus diperhatikan oleh pemimpin diskusi, yang pertama itu mempunyai perhatian yang penuh terhadap topik diskusi. Yang kedua, mempunyai pengetahuan yang luas tentang topik diskusi. Yang ketiga, berwibawa dan tidak memihak. Yang keempat, harus dapat merangsang diskusi jika terjadi kemacetan. Dan yang terakhir, memperingatkan anggotanya jika menyimpang dari topik pembicaraan. Ya, makanya harus PK gitu loh. Nah, yang nomor 5 ini yang biasanya harus sangat diketahui karena ada yang sering bertanya tapi tidak atau tidak sesuai dengan topiknya atau menyimpang kemana-mana, ya. Nah, itu yang harus diperingatkan karena diskusi gitu kan terbatas waktunya ya. Jadi ya harus tepat pertanyaannya juga. Kalau ada yang menyimpang atau ada yang seperti bukan membuat kekacauan sih, tapi kelihatan biasanya ada itu. Nah, itu kita harus tahu arahnya kemana dan kita harus menyampaikannya dengan sopan. Berikutnya ini Putu Prakti. Ada nih Putu. Silakan. Jujur terhadap apa yang tidak diketahui. 1. Membatasi anggota yang terlalu banyak bicara. 2. Bersikap bersahabat. 3. Menjadi pendengar yang baik. 4. Berpikiran terbuka. 5. Mengerti maksud di balik sifat dan sikap peserta. 6. Peka terhadap aksi dan reaksi peserta. Baik, ini saya luruskan deh kayaknya. Nih, jujur terhadap apa yang tidak diketahui kayaknya bukan judul. Ini adalah bagian dari ini seorang pemimpin. Kayaknya bagian ini nggak tahu kok tiba-tiba di situ muncul kapital ya. Kayaknya bagian dari ini. Nah, sedangkan yang ini membatasi anggota dan seterusnya itu tetap aja yang harus diperhatikan seorang pemimpinnya gitu. Kayaknya itu. Ya. Karena kan kami ini berombongan nih buatnya. Itu saja. Ya, berikutnya Widya Wulandari. Tantangan bagi pemimpin diskusi. 1. Terlambat memulai diskusi. 2. Terlalu banyak bicara. 3. Bersikap sombong. 4. Mencela, mengkritik, atau mencemooh peserta diskusi. 5. Membicarakan kejelekan orang lain. 6. Memaksakan pendirian. 7. Terlambat mengakhiri diskusi. 8. Memberikan pendapatnya sendiri sebelum orang lain mengemukakan pendapatnya. Ya, jadi itu tadi. Jadi kita jangan melecehkan pertanyaan orang lain. Kalau ada pertanyaannya seperti itu, oh kayak gitu aja ditanya dengan kalimat yang sopan, tentu saja kita biarkan saja. Tidak usah sombongkan, jangan mencela atau mengkritik. Kemudian jangan sampai terlambat mengakhiri diskusi. Makanya ketika membuka itu jangan jangan terlalu banyak dia berbicara karena waktunya kan terbatas supaya para pakar yang kita undang ini yang kita beri kesempatan untuk berbicara ya. Soalnya suka ada yang begitu. Ya, berikutnya ini Sekretaris Fikri. Ada Fikri. Hadir, Bu. Ya, cepat. Sekretaris diskusi, 1. Mencatat nama peserta dan pertanyaannya. Yang kedua, mencatat hal-hal khusus yang timbul. Yang ketiga, membacakan atau melaporkan kesepakatan diskusi bila diminta. Yang keempat, membuat simpulan sementara hasil diskusi. Yang kelima, membuat laporan lengkap setelah diskusi usai. Ya. Itulah sekretaris itu yang tadi saya katakan bisa notulis, bisa pencatat. Nah, merangkum semua hasil diskusi. Nama peserta tadi yang bertanya, yang menjawab itu harus ada. Makanya suka nanti kan ada proceeding tuh setelah selesai diskusi apapun. Karena harus ada catatannya, bukti atau laporannya. Nah, ini harus dimasukkan semua. Itulah tugas pencatat atau notulis ya. Jangan pakai notulen lagi ya, sudah tidak ada notulen. Karena bentuk yang salah. Ya, berikutnya Aldi.
Peserta diskusi yang pertama memikirkan lebih dahulu masalah yang didiskusikan, kedua mempelajari masalah dari berbagai sumber, ketiga mempelajari kembali keterangan yang sudah diperoleh, empat melatih diri menyampaikan pendapat, dan terakhir menyiapkan mental. Ya, kita sebagai peserta ya harus ikut serta ya, berpartisipasi dalam diskusi. Siapkan materinya apa dan kita udah siapkan kira-kira pertanyaannya apa gitu. Baik, berikutnya yang terakhir Niputu Devi. Ada Niputu Devi. Silakan, bisa terdengar? Ya. Iya, Bu. Peserta diskusi yang baik. Yang pertama, ikut ambil bagian dalam diskusi. Kedua, mendukung pendapat dengan alasan yang kuat. Ketiga, berbicara hanya kalau dipersilakan. Keempat, berbicara dengan benar, lancar, tegas, dan tidak panjang lebar. Kelima, mendengarkan dengan penuh perhatian. Keenam, berpikir positif. Ketujuh, bertindak sopan dan bijaksana. Kedelapan, menghargai pendapat orang lain. Kesembilan, dapat menahan diri. Ya, tidak emosi ya, jangan emosi. Saya yakin kalian bisa melakukan ini semua dengan baik-baik saja gitu ya. Baik, selesai sudah. Itulah peserta diskusi yang baik. Jangan emosi, jangan ingin menguasai juga arena, jadi bertanya terus bolak-balik, tidak memberi kesempatan pada orang lain. Itu jangan seperti itu. Itulah inti diskusi kita. Memang idealnya kita harus ada juga materi yang didiskusikan. Biasanya sih adalah, walaupun singkat juga bisa. Tetapi karena kita tidak mungkin juga bisa melakukan itu, waktu kita terbatas, jadi kita pidato saja. Baik, sampai sini ada pertanyaan kah? Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau malu boleh bertanya. Kalau malu bertanya boleh ditulis di grup percakapan ya. Chat itu percakapan ya, grup percakapan atau melalui WA. Silakan, ada pertanyaan sampai sini? Sudah? Kalau sudah tidak ada, gimana Donella, ada pertanyaan teman-teman? Kalau malu-malu melalui Donella aja. Dan salam buat Sera ya. Udah nggak bertemu lagi. Insya Allah bertemu tahun-tahun yang akan datang mungkin. Mungkin masuk tahun depan gitu ya, Sel ya. Tahun ajaran baru mungkin ya. Berarti, oh enggak deh. Tapi tetap semester tinggal lanjut ya. Semoga sehat-sehat selalu. Salam ya dari Ibu Rini gitu ya. Iya, Bu. Ya, baik. Ada pertanyaan? Kalau sudah, siapkan siapa yang mau berpidato. Pidato kalian sudah saya lihat sih. Nanti ada beberapa catatan juga. Nah itu. Yang pertama, ini dulu. Berapa waktu ini? Berapa jamnya nih? Takutnya nggak keburu. Oh, masih cukup. Untuk ujian materi itu dari, memang fokusnya sih dari UTS ke sini. Tetapi dari UTS ke sini itu mau diskusi ke, mau surat ke, mau KTI ke, tetap aja kan nulisnya sesuai dengan kaidah. Nah contoh, naskah pidato yang kalian kirimkan ke saya kan sudah saya koreksi ya, tidak saya edit sih, tetapi saya koreksi seperti ujian, saya lingkarin gitu, nanti saya bagikan. Nah kemudian semua menulisnya kan tetap aja mengikuti kaidah ujian. Misalnya ada terima kasih yang masih digabung, kerjasama ada yang masih digabung gitu. Terus ada juga bentuk kata, untuk bentuk kata misalnya kan harusnya memengaruhi. Itu ada juga yang masih menggunakan mempengaruhi. Tetapi ketika memperhatikan, Anda menulisnya memerhatikan. Beda ya. Kalau perhatikan itu dari hati, hati-hati. Kemudian berhati-hati. Ya, itu kata kerja perhatikan. Perhatikan kaidah. Nah, kan ini sudah beberapa bentukan tuh. Nah, jadi kalau seperti itu tidak diluluhkan. Jadi tetap memperhatikan. Sedangkan pengaruh itu kan memang bentuknya bukan aruh, pengaruh memang. Ya kalau P, jadi kan P-nya luluh. Jadi kalau itu pengaruh kata dasarnya. Kalau P kan luluh. Jadi Nah, kemudian peroleh juga bukan memperoleh tetap, karena itu sama kasusnya dengan memperhatikan. Oleh, peroleh. Jadi bukan memeroleh.
Itu ada beberapa catatan sih nanti di situ. Baik, sudah siap itu. Kemudian perhatikan tulisan, kan nanti di scan ya, dipindai pakai ballpointnya yang jelas ya, hitam ya kalau bisa, karena kalau biru kan tidak begitu jelas ya. Tapi juga jangan spidol kan nanti hurufnya itu jadi lebar-lebar gitu ya. Nanti yang pisah, karena masalahnya di saya itu kan nanti mata kuliah kita ini kan saya memperhitungkan pisah digabungnya, hati-hati itu. Kemudian baca dulu soalnya, baca perintahnya. Semester lalu itu ada yang bukan terlewat ya, apa? Tidak ya terlewat sih ya, katanya dikiranya harus memperbaiki, padahal pertanyaan saya itu diedit. Rajin sekali ya. Jadi pertanyaan soal itu diedit sama dia. Jadi satu-satunya tuh. Jadi tidak dapat nilai dari situ. Coba makanya dibaca lagi, ulangi lagi, baca lagi, biarin aja saya. Ibu ini cerewet, biarin aja saya, daripada tetap aja kan kemarin juga ada juga yang tidak mengirimkan satu bagian karena soalnya terlewat, katanya pakai apa tuh? Ini jadi pakai mouse. Jadi cepat. Sehingga ada bagian soal yang tidak terlihat, jadi tidak menjawab satu bagian itu, kan sayang. Sampai dia menyesal, Bu, aduh padahal bisa. Ya tapi kan sudah RJU-nya sudah di saya, tidak mungkin Anda mengirimkan lagi. Saya bisa disalahkan BAK kan. Jadi waduh pas lihat pertanyaannya yang kemarin, waduh padahal ya iya, apalagi itu bisa Anda bisa lihat di PPT semua gitu. Jadi tolong ya hati-hati, sudah detik-detik terakhir. Sudah kesempatan terakhir ya. Siap? Sudah, itu ada pertanyaan itu ya untuk ujian, modelnya sama. PG, esai dan studi kasus. Dah, nggak ada yang nanya kisi-kisi karena memang tidak boleh. Dari 2 semester yang lalu juga kan, Pak Rahmadi sampai bikin edaran di grup dosen itu. Mahasiswa tidak boleh bertanya tentang kisi-kisi. Ngapain nanya-nanya? Ya pokoknya semua aja gitu ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Bu, masih ya, kurang. Silakan. Nah, kemarin kan soal UTS tuh yang soal terakhirnya suruh betulin paragraf kan Bu. Itu saya masih kurang ngerti. Itu tuh paragrafnya ditulis ulang atau gimana Bu? Oh iya dong. Aduh itu ada yang gini loh. Apa ya? Cuma coret-coret gitu lah. Terus kalau cuma Anda edit dari situ, saya gimana nilainya? Jadi ketika Anda harus memperbaiki, ya disalin ulang dong. Nah, salinan Anda itu satu tulisan harus diperhatikan dan lain-lain lah pokoknya. Ya iyalah, pokoknya kalau gitu tuh jangan saya suruh ini sendiri. Malah ada yang gini, ini kesalahannya ini kesalahannya ini. Jangan gitu, malah bingung saya. Dan lagi penjelasan Anda yang begini, kesalahan pada kalimat satu misalnya apa? Nenek. Udah gitu kesalahannya juga salah gitu. Coba piye itu. Jadi uraian Anda tuh salah, misalnya gini, ini harusnya gini karena begini, salah. Nah terus itu kalau gitu kan kalian kan nggak dapat nilai. Udah aja pokoknya alasannya nggak usah disampaikan, saya udah tahu semua. Lawang saya yang buat kok. Ngapain lagi Anda? Ini karena ini kecuali saya bertanya gitu. Kayak ini kan saya nggak bertanya. Itu ada yang gitu. Ya bingung saya kalau ngasih nilai begitu. Perbaikannya mana? Nggak ada. Ya harus disalin. Makanya lebih baik nggak usah jelas-jelasin gitu. Dosennya udah pada tahu semua kok. Memang orang bahasa. Ini malah. Udah pokoknya ikuti saja. Kalau ada yang ragu, bisa tanya BAAK kan ya itu. Tapi ya udahlah enggak sih. Insya Allah enggak jelas kok semuanya. Udah, itu ya ujian ya. Jangan lupa ketika dipindai, ketika memindai, tolong diberi file-file. Jadi enggak salah kirim. Kemarin itu tim saya sih ada yang dapat mata kuliah apa kirimnya ke dosen bahasa Indonesia. Nah nggak tahu bahasa Indonesianya nyasar kemana gitu. Jangan ya. Memang saya akui itu susah itu tuh ya memindai itu karena langsung kan kecil. Saya kan kirim itu juga validasi soal ke Kaprodi bahwa soal itu sesuai dengan ini gitu. Nah itu memang saya scan pindai di rumah gitu. Memang iya sih akan kelihatan dan ngirimnya pasti dikiranya mirip gitu. Nah itu ada yang ngirimnya tuh 2 kali tapi dengan soal yang sama.
Sedangkan soal yang belum dikirim ini tidak terkirim karena padahal udah dia jawab. Ya, gitu ya. Seno, apalagi? Tadi mau tanya apa lagi? Jadi setelah tulis ulang ada bagiannya harus dilingkari gitu. Perlu dilingkari lagi nggak? Nggak usah, saya udah hafal, udah tahu kalimat itu. Kalimat itu salah atau benar kan nggak usah lihat, cuma saya lihat soalnya aja. Apa kan saya nggak hafal kalau soalnya, tapi sudah tahu kesalahan yang ada di situ. Nggak usah menjelaskan gitu-gitu. Udah aja, pokoknya perbaikan apa yang ada di situ tulis gitu. Ya, buang-buang waktu kalian malah menjelaskan. Emang dikirain dosennya nggak tahu. Tahu semua udah, pokoknya perbaikannya gini gitu aja. Dah ya, itu untuk ujian. Baik, mudah-mudahan sukses, lancar, mendapat A. Min. A. Amin atau A? Ya udah, siapkan pidato dulu ya. Nanti setelah itu foto-foto lagi. Saya udah dapat kiriman tuh dari kelas yang lain ya. Udah dikasih aplikasi-aplikasi. Baik, kelompok 1 siapa Don sudah diatur? Siapa duluan? Nanti kalau satu kelompok kan 1 orang, timnya itu grupnya tolong mencatat berapa memantau berapa menit. Ya. Aduh, tadi salah nulis 511 kok 51, pajak 51. Ini tuh pajak 511 ya? Iya, Bu, 511, Bu. Enggak, tadi di portal, di fotonya sih, bukan di ininya, di apa? Kan kalau kirim foto itu langsung save saya beri nama, tapi kok pajaknya 51. Nggak apa-apa sih, yang penting fotonya ada. Nama filenya, nama file foto. Ya, siapa? Kelompok 1. Saya, Bu. Siapa? Iwan. Siapa? Wakil kelompok 1. Ayo cepet. Langsung ya, Bu. Ya, emang mau besok tanggal 3:30. Ya, masih bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Rini Adiati Eko Putranti, dan teman-teman kelas 511 yang saya sayangi. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini. Hadirin semuanya, tahukah Anda, dalam sebuah kesempatan, Bung Karno pernah menyampaikan suatu nasihat. Begini bunyinya, jangan mewarisi abu Sumpah Pemuda, tapi warisilah api Sumpah Pemuda. Kalau sekedar mewarisi abu, saudara-saudara akan puas dengan Indonesia yang sekarang sudah satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air. Tapi ini bukanlah tujuan akhir. Pesan yang disampaikan oleh Bung Karno ini sangat mendalam, khususnya bagi generasi muda Indonesia. Api Sumpah Pemuda harus kita ambil dan terus kita nyalakan. Seperti yang kita ketahui, sejarah Indonesia adalah sejarah anak muda. Setiap peristiwa signifikan di tanah air ini adalah bentuk perjuangan dari anak muda. Bisa kita lihat di zaman sebelum kemerdekaan. Ada Sumpah Pemuda, ada peristiwa Rengas Dengklok, kemudian Reformasi 1998, dan yang baru-baru ini adalah peristiwa reformasi di korupsi. Tanpa anak muda, tidak ada negeri bernama Indonesia.
Anak muda masih mau belajar. Anak muda harus belajar dari bangsa-bangsa lain dan dari sejarah bangsa sendiri. Negara ini butuh dikelola dan diperjuangkan oleh orang-orang yang masih mau belajar. Anak muda masih punya banyak waktu dan tenaga untuk terus mencoba walaupun gagal berulang kali. Indonesia membutuhkan anak muda yang berani melawan arus dan keluar dari zona nyaman. Indonesia butuh anak muda yang tahu cara mengutarakan pendapat, mempunyai kebiasaan berinisiatif, dan bukan generasi pasif. Daripada sibuk berpatah hati, pesan yang tidak kunjung dibalas, padahalnya statusnya aktif. Ingat, masih ada yang menunggu kita, yaitu Indonesia. Era saat ini, penguasaan teknologi adalah kunci untuk menguasai dunia. Era yang menyeimbangkan antara dunia nyata dan dunia media sosial. Bukan lagi era orang tua yang hanya tahu sensor dan blocking. Anak muda bisa mencegah hoax dan berani berkata tidak pada berita bohong. Anak muda bisa memilih dan memilah antara dusta dan fakta, berbeda dengan generasi sebelumnya yang gagap akan keterbaruan. Anak muda harus sadar bahwa beda itu biasa. Pada zaman sekarang, perbedaan semakin indah. Karena ide-ide besar yang kreatif lahir dari perbedaan itu. Anak muda lebih memilih kolaborasi daripada kompetisi. Anak muda suka mencari teman sebanyak-banyaknya dan relasi seluas-luasnya. Anak muda tidak nongkrong tanpa alasan. Kita harus tahu cara bergaul yang dapat menghasilkan sesuatu. Kita harus sadar bahwa ilmu di dunia ini sangat luas dan tidak mungkin dikuasai oleh seorang diri. Oleh karena itu, kita perlu berkolaborasi. Zaman selalu bergerak. Anak muda adalah rodanya. Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030 sampai 2040. Itu artinya jumlah penduduk produktif akan lebih banyak daripada jumlah penduduk yang tidak produktif. Kita akan menjemput era ketika anak muda menjadi pemimpin dan dipimpin. Anak muda sendiri yang akan menciptakan Indonesia yang layak dihuni dan diperjuangkan. Kita adalah penentu masa depan Indonesia. Itulah mengapa Indonesia butuh anak muda, dan itu semua dimulai hari ini. Mari semua kita semangat untuk membangun Indonesia. Semangat muda, salam pemuda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita, anak muda Indonesia, dapat berjuang membawa nama Indonesia bersinar di dunia. Apabila ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan, saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Indonesia ini tepuk tangannya ya. Bisa saya juga. Sudah bisa sekarang. Dengan segala aplikasi anak muda. Pas ya? Ya. Baik, terima kasih. Nanti saya bahas setelah semua selesai. Kelompok 2, berapa menit tadi kelompok 1? 5 menit, Bu. Ya, lanjut. Izin Bu, apa suaranya terdengar? Terdengar. Baik. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Iya, Bu. Izin melanjutkan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Rini Adiati Eko Putranti, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya banggakan teman-teman kelas 511 yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berada di sini pada siang hari ini.
pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato tentang peran generasi muda dalam membangun kesadaran membayar pajak. Seperti yang kita ketahui teman-teman, pajak merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam struktur APBN Indonesia. Pajak memberikan kontribusi terbesar bagi APBN dan hasil penerimaan pajak tersebut kemudian didistribusikan kepada seluruh kementerian, lembaga, instansi, badan, dan pihak lainnya untuk membiayai belanja rutin pemerintahan, termasuk gaji dan tunjangan pegawai tentunya. Ada juga untuk proyek pembangunan, subsidi, pembayaran utang, dan bantuan sosial. Pajak juga digunakan untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih memadai, memberikan pendidikan yang layak kepada jutaan anak Indonesia, dan membiayai pertahanan dan keamanan negara kita. Selain itu, pajak digunakan sebagai sarana untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah Indonesia. Dalam postur APBN 2020, penerimaan perpajakan tercatat menyumbang 83,5% dari total penerimaan negara, teman-teman. Itu artinya, untuk membiayai seluruh pengeluaran negara, dalam menjalankan roda pemerintahan dan menyediakan fasilitas publik kepada masyarakat, penerimaan dari sektor pajak itu sangat-sangat penting. Namun, sayangnya, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan penerimaan pajak terhadap PDB di negara kita, atau yang sering disebut dengan tax ratio. Pada tahun 2020, jumlahnya hanya sebesar 11,6%. Pajak masih menjadi hal yang menakutkan bagi masyarakat karena bisa mengurangi penghasilan yang mereka dapatkan. Bahkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa manfaat pajak adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat itu sendiri. Selain itu, banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana menghitung dan membayar pajak. Untuk itu, kita sebagai generasi muda, kita harus bisa menyikapi pajak sebagai aspek penting dalam membangun bangsa. Generasi muda sebagai penerus bangsa dapat menentukan kemajuan bangsa Indonesia di masa depan melalui perubahan-perubahan positif yang dilakukan di masa sekarang. Perubahan-perubahan ini akan mempengaruhi kelangsungan hidup berbangsa yang nantinya akan dinikmati oleh anak cucu kita kelak. Sehingga dari saya ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh generasi muda dalam meningkatkan kesadaran pajak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, generasi muda harus bisa berperan sebagai agen perubahan. Perubahan-perubahan positif yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda adalah gerakan sadar pajak. Dimulai dengan merubah pola pikir kita terhadap pajak, yaitu menjadikan pajak sebagai teman, bukan lawan yang harus dimusuhi. Selain itu, sebagai generasi muda yang cerdas, dapat meningkatkan pengetahuan dasar tentang pajak bagi diri sendiri dan masyarakat di sekitar kita. Yang kedua, generasi muda harus berperan sebagai agen pembangunan. Sebagai agen pembangunan, generasi muda memiliki peran dan tanggung jawab dalam upaya melancarkan atau melaksanakan berbagai macam pembangunan, baik pembangunan nasional maupun daerah. Sehingga, dengan mengetahui pengetahuan tentang pajak yang sudah dimiliki, kita dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan dampak positif membayar pajak. Dengan begitu, penerimaan pajak akan meningkat yang berdampak pada meningkatnya pembangunan nasional. Yang terakhir, generasi muda harus bisa berperan sebagai agen modernisasi. Seperti yang kita ketahui, teknologi pada era globalisasi ini mengalami kemajuan yang sangat cepat. Kehidupan masyarakat sangat dimudahkan dengan adanya teknologi. Untuk itu, sebagai generasi muda dapat memanfaatkan teknologi sebagai sarana dalam meningkatkan kesadaran membayar pajak, teman-teman. Contohnya, dapat memanfaatkan media sosial dengan membuat konten yang dikawal secara menarik, sehingga mempengaruhi pola pikir masyarakat bahwa zaman sekarang membayar pajak sangatlah mudah. 3 tadi adalah beberapa cara yang dapat dilakukan generasi muda untuk membangun kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Ibu, serta teman-teman yang saya hormati, kiranya cukup sampai di sini, sedikit pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati, baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semua. Terima kasih. Salam. Ya, tepuk tangan lagi. Se-Indonesia. Nah. Baik, berapa menit tadi Haris? Kelompok Haris? Hampir 5 menit kurang sedetik, Bu. Baik, lanjut kelompok 3. Nanti semua diulasnya setelah selesai. Jam berapa? Ya, Bu. Ya, sudah. Siapa? Seno. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ketua Program Studi Diploma 3 Pajak, Ibu Hani Susrilowati Muhammarah, yang saya hormati, dosen Bahasa Indonesia kelas 511, Ibu Rini Adiati Eko Putanti, serta teman-teman yang saya sayangi. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan pada hari ini untuk memperingati Hari Pajak yang kedua. Kata pajak pertama kali digagas oleh Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Dacimat Medio Diningrat, dalam sidang panitia kecil mengenai keuangan dalam masa reses BPUPKI setelah pidato terkenal Soekarno mengenai Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Rapat tersebut membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 dan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1945. Kata pajak terdapat pada bab 7 pasal 23 pada butir kedua yang berbunyi, segala pajak untuk keperluan negara itu berdasarkan undang-undang. Hal inilah yang mendasari lahirnya Hari Pajak. Pajak merupakan tulang punggung negara. Pajak berkontribusi besar terhadap penerimaan negara. Pajak menjadi penyambung terbanyak pendapatan negara. Penerimaan pajak inilah yang digunakan untuk meningkatkan untuk pembangunan Indonesia, dimulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga di bidang militer. Pembangunan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan tugas negara yang telah diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk melaksanakan tugas yang sebegitu besarnya, negara membutuhkan dana. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara wajib berkontribusi membangun negara dengan cara membayar pajak. Hingga saat ini, masyarakat menganggap pajak sebagai sesuatu yang sangat menakutkan. Masyarakat enggan membayar pajak karena merasa tidak diuntungkan dengan pajak yang telah mereka bayarkan. Kita sebagai Fiskus diharapkan dapat terus bekerja keras untuk menanamkan kesadaran membayar pajak sehingga pajak tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang mengerikan. Selain itu, Fiskus juga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal serta kinerja terbaik ketika menjalankan tugasnya. Lahirnya Hari Pajak juga berharmoni dengan semangat reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan jilid ketiga ini bergerak maju untuk berubah ke arah yang lebih baik, sesuai dengan butir kelima nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu nilai kesempurnaan yang berarti perbaikan terus-menerus. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua dalam melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara tercinta. Selamat memperingati Hari Pajak. Tingkatkan kesadaran pajak pada diri kita masing-masing, karena pajak kita untuk kita. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Terima kasih atas perhatian saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ya. Sudah, terima kasih. Dan satu lagi. Ya, silakan siapa? Kelompok 4 ya? Iya, Bu. Ya, sebentar ya, sebentar. Saya tinggal dulu sebentar.
Ya, silakan. Baik, Bu. Siapa? Kelvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu dosen yang kami muliakan, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita selalu diberikan banyak nikmat. Dengan nikmat saat itu, kita untuk kesekian kalinya dapat bersama-sama menghadiri kelas Bahasa Indonesia pada siang hari ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato tentang pentingnya pemuda dalam kemajuan bangsa. Semua negara pasti memiliki cita-cita menjadi negara yang maju, tak terkecuali negara kita, negara Indonesia. Cita-cita negara kita, tepat 1 abad setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 2045, adalah keluar dari predikat negara berkembang dan menjadi negara maju dengan perekonomian paling tinggi di dunia. Terwujudnya cita-cita negara ada di tangan para penerus generasi bangsa, yaitu para pemuda. Setiap pemuda Indonesia akan menjadi ujung tombak bagi masa depan bangsa. Sebagai harapan bangsa, seharusnya kita mampu memberikan prestasi sebagai bukti bahwa kita mampu untuk meneruskan estafet kepemimpinan bangsa kita nantinya. Namun, jalan menuju ke sana tidaklah mudah. Salah satu penghambat masa depan kita adalah dampak negatif dari arus globalisasi. Jika mentalitas para pemuda dan generasi penerus bangsa memburuk, dapatkah kita terus bersatu dan mencapai misi kita bersama? Dan apa yang dapat kita lakukan bagi pembangunan bangsa kita? Kemajuan bangsa tak lepas dari peran generasi penerusnya. Generasi penerus itu adalah kita, para generasi muda. Bukti nyata yang paling kita kenal adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Pada saat itu, pemuda berani mengorbankan jiwa, raga, ide, gagasan, dan kreativitas mereka demi perubahan ke arah yang lebih baik. Dari zaman kemerdekaan hingga zaman globalisasi seperti sekarang ini, tidak bisa lepas dari jerih payah para pahlawan yang sekarang telah gugur. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia." Mengandung sangat mendalam bahwa pemuda bisa membuat perubahan. Dengan segala kecanggihan teknologi era globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, menuntut kerja manusianya untuk lebih ditingkatkan. Pemuda harus mampu beradaptasi dengan cepat, belajar menjadi lebih baik, serta melakukan navigasi yang lincah dan tepat dalam memecahkan setiap masalah. Kecanggihan teknologi tersebut menjadi dua pemuda Indonesia. Di satu sisi, kita dapat dengan mudah menambah ilmu pengetahuan, namun di sisi yang lain, kemudahan tersebut dapat berdampak negatif, seperti penyebaran hoax, penipuan, pornografi, ujaran kebencian, dan tindakan lain yang tidak terpuji. Peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa dapat dilihat dari peran pemuda sebagai agen perubahan. Artinya bahwa pemuda Indonesia sebenarnya memiliki peran untuk menjadi pusat dari kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Memang berbagai macam tantangan pastinya akan dihadapi atau dialami oleh para generasi muda. Tetapi setidaknya para pemuda dapat kembali menengok pada makna Sumpah Pemuda ataupun makna kemerdekaan Indonesia. Sebagai pembawa masa depan bangsa ini, kita harus mampu menjadi ujung tombak perubahan bangsa. Semuanya itu dapat dimulai dari hal kecil pada diri kita melalui tanggung jawab kita masing-masing. Untuk mengakhiri pidato ini, izinkan saya mengutip salah satu pepatah Bugis. Pura babara sompeku, pura tangkisi golikku. Layarku sudah terkembang, kemudiku sudah terpasang. Kita bersama menuju Indonesia sejahtera. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, terima kasih. Udah, utama terakhir ya. Selesai sudah. Baik. Oke, saya bahas ya. Koreset. Ya.
Nanti yang bahasa tulisnya nanti saya bagikan, yang kalian kirim ke saya. Baik. Pada saat berpidato atau apapun ya, mulai itu kita pasti mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atau Tuhan Yang Maha Esa, bukan Esa. Ini kan ini bahasa lisan sih ya. Tadi si Iwan mengucapkan Esa, jangan Esa, Esa. Sa dari sa, esa, satu. Ya, bahasa Sanskerta itu bukan Esa. Kemudian atas perhatiannya. Nah, ketika orang berpidato, seminar atau moderator itu kan bertemu dengan orang kedua. Nah, orang kedua itulah sama dengan surat, hanya surat kan melalui bahasa tulis. Kalau ini bahasa lisan. Jadi atas perhatian siapa yang hadir. Misalnya tadi katakanlah ini pegawai pajak, atas perhatian bapak-bapak dan ibu-ibu. Atas perhatian bapak dan ibu para wajib pajak atau siapapun atau teman-teman atau siapa. Jadi jangan atas perhatiannya, itu biasakan. Ya. Kalau bahasa lisan sih tidak apa-apa, tapi ini maksudnya bahasa lisan tidak baku, tapi kan ceritanya ini Anda berpidato di kelas mewakili wisudawan, nanti terbiasa gitu. Jadi ketika nanti Anda mewakili wisudawan, siapa tahu atas perhatian Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada Bu Sri Mulyani atau Menteri, ya atas perhatian Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, terus Direktur STAN, terus beberapa pejabat, serta teman-teman. Jangan atas perhatian. Kemudian itu yang kelompok 2 sama, tadi ada, oh iya PDB ya, Anda itu di bahasa tulisnya kan PDB. PDB itu domestik, apa, P-nya apa? Produk domestik bruto, Bu. Nah, produk domestik bruto ketika ditulis lengkap itu harusnya kecil. Ya. Ketika ditulis singkat ya pasti kapital. Semua itu sama aja dengan PBB, pajak bumi dan bangunan, kemudian wajib pajak, WP, hanya kalau di undang-undang suka beda disebutkan pasti kapital. Ya. Makanya di KTTA kalian juga penulis itu kok kenapa kalian kapitalkan? Ini koma penulis, nah P-nya ya kecil lah, jangan kapital. Dosen pembimbing, para dosen atau penulis itu semua kecil, kecuali ucapan terima kasih pertama Direktur PKN STAN, nah baru kapital. Nah, pembimbing di nomor 2-nya kan kecil, tapi siapa misalnya namanya gitu, barulah kapital namanya aja. Gelar, perhatikan itu penulisan gelar ya, jangan sampai pada salah. Nah, kemudian tadi jadi PDB itu kecil kan ya, kalau untuk ujian sih. Tapi pasti nanti ketika kembali bekerja pasti sulit itu. Kemudian tadi ada kata merubah, jangan merubah. Merubah itu menjadi rubah. Ya. Mengubah yang bermakna pergantian itu mengubah. Kalian harus berubah. Nah, kenapa berubah? Ya kan kata dasarnya ubah mendapat ber. Kalau merubah tidak ada, yang ada mengubah, diubah. Hati-hati itu. Kemudian mempengaruhi. Nah, kalau ini memengaruhi. Ya, bukan mempengaruhi, memengaruhi, berbeda dengan memperhatikan. Ya, kemudian kelompok berikutnya, membahas. Kalau membahas jangan tentang pada kesempatan ini saya akan membahas tentang, nggak usah. Pada kesempatan ini saya akan membahas pajak di wilayah apa. Jadi predikat subjek, predikat objek, subjek predikat objek gitu. Tolong tapi kalau pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang pajak. Mari kita berdiskusi tentang pajak gitu. Berdiskusi tentang, berbicara tentang, membicarakan langsung objek ya. Ya, itu saja. Udah dari keseluruhan ya, baik sampai sini. Ada pertanyaan? Sebentar, jam berapakah ini? Sebentar lagi, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Sudah terakhir soalnya, jangan sia-siakan. Kita dulu nutup dulu biar ini. Kalau gini, kalau Anda malu bertanya untuk di pertemuan Zoom ini, Anda bisa melalui ruang percakapan, chatroom itu, ruang percakapan ya.
atau di WA grup juga boleh. Ya, boleh di grup WA, grupnya grup Indonesia ya, GRUP, grup WA. Terus apalagi ya? Hoax. Oh ya, hoax. Hoax itu sudah kata Indonesia, jadi belakangnya K dan S. Hoax, terus trend, draft, ya. Nah, kan pada saat selama ini kalian pasti mengucapkannya hoax gitu ya, padahal bukan. Yaitu bahasa asingnya ya, tapi ketika benar kan 29 ya? Ya. Alhamdulillah sudah. Hoax. Apa? Ya, sudah, makanya tadi saya menunggu di portal. Ini pindah dulu ke portal, nunggu sampai pas gitu. Ya, sudah. Terima kasih. Ini untung terima kasihnya udah dipisah ya. Wah, kalau terima kasih masih digabung harus bikin lagi itu, diubah, nggak mungkin saya terima ini kalau terima kasihnya digabung. Nah, nanti ketika dipasang lah kok terima kasih digabung, nah apalagi saya nanti bacanya, oh nanti saya ditegur teman-teman, kok itu anak-anaknya begitu. Ya, baik, sampai sini ada pertanyaan? Sudah? Rona ingatin ya, punya utang ini jus. Gimana ini kalau tidak bertemu ya? Insya Allah semoga kita bisa bertemu, ditaruh misalnya nggak tahu kapan ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Selesai sudah PJJ kita selama 14 kali ya, 14 pertemuan. Mohon maaf kalau banyak kendala atau kekurangan, ya sudah pastilah tidak ada yang sempurna, apalagi dengan forum seperti ini yang hilang suara lah, yang hilang sinyal dan sebagainya. Jadi mohon maaf ya, jangan termasuk evaluasi kalau yang hal-hal yang di luar materi, yang di luar itu, karena memang juga saya juga tidak tahu, suka tiba-tiba hilang gitu kan. Tapi nanti kan kalau hilang gitu udah muncul sendiri gitu kan, di luar kita juga. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf sekali lagi kalau saya cerewet, kalau saya bawel, tidak ada maksud lain. Saya ingin supaya kalian teliti dan sukses. Jangan masa bodoh terhadap bahasa, jangan. Jadi ketika nanti Anda menulis, kan proposal sudah, nah bab selanjutnya kalau mau bertanya silakan, saya dengan senang hati, supaya juga saya tidak malu juga kalau kalian berbahasa jelek. Kan kami yang 28 orang ini di STAN ini, 28 orang, 24 yang orang dari lembaga bahasanya, masa masih pada salah gitu. Terima kasih sekali lagi, maaf lahir batin. Saya harapkan semoga kalian sukses semuanya, jadilah ASN yang andal, ingat, dan jadi penggawa Kementerian Keuangan. Semoga senang saya kalau sudah mendengar kalian pada berhasil. Beberapa hari yang lalu saya ada yang bukan menghubungi sih, karena sekarang banyak ada di medsos, ada yang di Facebook. Nah, jadi yang mahasiswa lama yang udah jadi apa udah gitu, yang sudah S2 ada apa gitu. Saya senang ada yang jadian mereka gitu loh, sekelas. Iya Bu, suamimu STAN juga? Iya Bu, ya Ibu juga yang ajar, karena kami sekelas. Oh alah, cinlok ya. Ya Alhamdulillah ya, saya bilang senang, saya terharu. Yang laki-lakinya sudah, dia sudah S2 di Adelaide, Australia. Terus yang suaminya katanya bulan depan ke Inggris, ke Glasgow. Nah, saya bilang gini, kamu nyusul aja. Enggak Bu, memang saya juga mau ikut. Oh, jadi cuti di luar tanggungan negara. Nah, kan saya senang gitu lihatnya kalau kalian pada sukses. Ya, terima kasih sekali lagi. Banyak yang berpasangan kok. Ada yang beda kelas juga ada yang beda prodi. Nanti, Bu, ini ini cerita aja ya, senang aja saya berat berpisah dengan kalian. Ibu baper, nangis nanti. Bu,
suami saya juga, ibu kok yang ngajar katanya. Oh siapa namanya? Ini pajak. Istrinya akuntansi. Oh iya ikut seneng ya, alhamdulillah. Iya Bu, alhamdulillah. Nah, gitu. Jangan lupa lanjutkan sekolah. Iya Bu, kalau suami sudah, kalau saya belum karena punya anak dan sebagainya. Aduh saya senang sekali dengan ya. Mudah-mudahan kalian juga sukses semua dengan kapasitas dengan jurusan masing-masing ya. Nantikan kalian ketika bekerja kan ada bagian-bagiannya ya. Tolong jaga integritas sebagai ini generasi muda, sebagai generasi milenial yang berada di kubu pemerintah, karena kita sebagai orang pemerintah dan kalian juga kuliah juga begitu kan. Jadi tolonglah apa yang disampaikan Ibu Sri Mulyani itu saya selalu dengar kok gitu. Ya, apa yang terjadi gitu ya. Dan terima kasih. Ada pertanyaan? Enggak berfoto enggak sih? Kayak di kelas gitu loh, berfoto di air mancur kayak apa kayak gitu. Ibu lebay, ibunya yang narsis. Ini emaknya yang narsis, anak-anaknya udah biasa. Iya, soalnya saya sirik ketika saya kuliah kan nggak bisa begini-begini, nggak ada pamer-pamer foto-foto, nggak ada. Jadi sekarang lah emak yang lebih narsis. Ya, dan apa foto lagi atau gimana? Iya, ya kan? Bu, mau foto lagi. Ya, foto lagi nanti dibuat apa-apa gitu. Nah, sekarang boleh bergaya, kalau tadi kan untuk portal. Kalau sekarang boleh apa-apapun gini. Silakan. Widya muncul dulu, Widya sebentar. Ya. Supaya dapat A. Amin. A, semoga semua dapat A ya. Min. A, Bu, bukan amin. Dah. Saya hitung ya, Bu. A. 1, 2, 3. Ya, ganti gaya teman-teman. Yang mau pakai stiker kayak Iwan yang pakai kacamata boleh. Oh, pakai stiker tuh gimana? Dadah. 1, 2. Dadah. Nah, bergaya deh. Ikut-ikutan. Ya, 1, 2. Ya, udah, Bu. Atau mau lagi? Kok nge-lag? Yes, nanti kirim ya. Iya, Bu. Dah. Sukses semua ya, semoga lancar, selamat berjuang. Masih 1 semester lagi ya, dan pasti mata kuliah sudah berkurang, tapi fokus ke KTTA. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Terima kasih juga atas fasilitas Zoom. Kemudian sampaikan juga salam pada orang tua kalian yang sudah memfasilitasi semua ini. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Maaf ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Ini difoto lagi nih. Ada gambar-gambar gini nih. Gambar-gambar hati. Yes. Narsis. Narsis pokoknya ini. Ibu Rini selalu. Huh? Ada yang kaget. Ada yang narsis. Kok hilang sebentar. Hilang hati saya. Ya. Donelanya hilang. Oh, Donela, ya. Sip. Sudah? Ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Ya, kalau ada apa-apa boleh Japri boleh juga di grup ya. Tapi sebelum selesai grupnya nggak saya bubarkan dulu sampai selesai sampai nilai keluar ya. Maksud saya karena ini memang kebanyakan paling saya hapus-hapus aja dulu ya. Jadi makanya apapun yang dari saya kiriman-kiriman itu terima di ini dulu ya, disimpan dulu, di-download dulu, diunduh dulu. Baik. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih ya Donella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Dadah Bu. Dadah. Goodbye, Bu.